wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita kesehatan, rasa aman dan nyaman sehingga kita dapat menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Tak lupa pula salawat beserta salam mari kita haturkan bersama kepada junjungan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, dan semoga syafaat beliau bercurah juga kepada kita semua selaku umatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadir juga ingin mengingatkan serta mengajak kita semua untuk marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan berbekal takwa ini kita senantiasa diberikan kekuatan untuk melangkah di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan ini, khatib ingin menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surat Al-Anfal ayat 30. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa di Darun Nadwah, di mana para pemuka Quraisy bermufakat jahat untuk melenyapkan Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin menangkap, memenjarakan, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu rencana tersebut kepada Nabi dan memerintahkan beliau untuk berhijrah. Maka kemudian terjadilah peristiwa hijrah Rasulullah bersama umat Islam dari kota Makkah menuju Madinah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umat Islam merupakan salah satu tonggak sejarah dalam perkembangan peradaban Islam. Oleh para sahabat, peristiwa hijrah ini kemudian disepakati untuk dijadikan titik awal perhitungan tahun Hijriah dan menetapkan Muharram sebagai bulan awal tahun baru Islam karena menjadi awal tekad baru umat Islam setelah melaksanakan ibadah haji. Maka jadilah peristiwa hijrah Rasulullah dan umat Islam pada saat itu sebagai tonggak bersejarah dalam lahirnya kedaulatan Islam. Hijrah bukan tanda kelemahan atau pelarian dari masalah. Hijrah adalah strategi ilahiyah untuk menyelamatkan akidah, membuka lembaran baru, dan menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Perjalanan ini syarat akan makna mendalam yang harus bisa kita petik hikmahnya. Di antara hikmah-hikmah dari peristiwa hijrah umat Islam di
adalah yang pertama, hijrah bermakna transformasi menuju ketaatan. Hakikat hijrah secara spiritual adalah meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan dan keridaan-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muhajiruna man hajara ma Allahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, hijrah memperkokoh ukhuwah atau persaudaraan. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW melakukan langkah strategis yang luar biasa, yakni mempersaudarakan kaum muhajirin atau orang-orang yang berhijrah dari Makkah dengan kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah. Beliau menyatukan hati mereka yang sebelumnya saling bermusuhan, menghilangkan sekat kesukuan, dan membangun fondasi masyarakat yang solid. Dan yang ketiga, hijrah membangun fondasi kemandirian umat. Nabi Muhammad SAW tidak hanya berdiam di Madinah, beliau langsung membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan musyawarah, serta mengatur tatanan sosial, hukum hingga ekonomi umat. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah, masa berganti, tantangan zaman pun berubah. Hari ini kita tidak lagi diperintahkan untuk berpindah-pindah tempat atau berhijrah dalam makna secara tekstual. Namun sejatinya hidup yang kita lalui adalah sebuah perjalanan hijrah, perjalanan panjang yang berat dan berliku. Dan pintu hijrah dalam arti perubahan keadaan dan perubahan sifat akan terus terbuka lebar sampai kita mati. Maka makna hijrah yang harus kita amalkan hari ini ialah agar terus memperbaiki diri, menghijrahkan diri yang buruk ke yang baik, dari diri yang baik yang lebih baik lagi, memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan kita. Kita gunakan momentum tahun baru hijrah ini untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi ibadah, mulai dari memperbaiki sholat, memperbaiki niat dan pengamalannya. Sebab sholat adalah kumpulan dari segala amal ibadah. Kemudian kita tingkatkan keistiqomahan atas ibadah-ibadah yang lain, seraya senantiasa bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Momentum tahun baru hijriah juga harus kita gunakan untuk menjaga kerukunan, memupuk toleransi dan saling tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana bersatunya kaum muhajirin dan ansor. Kita mulai memperbaiki hubungan dengan keluarga, kerabat dan tetangga. Dan yang terakhir, hijrah harus dapat memperbaiki kita dari rasa malas, egois dan perilaku yang merugikan orang lain, menuju diri yang lebih bersemangat, bekerja keras dalam mencari nafkah, meningkatkan kepedulian sosial, kolaboratif serta berinovasi menuju tatanan masyarakat yang lebih baik untuk kemajuan umat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kekuatan untuk terus berhijrah menuju pribadi yang lebih bertakwa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'du. Faya ayuhan nas
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ba'd khulafa'ur rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ala ashabin nabiyil ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba wal qawduna wal amrad wal fitana ma la yafarqu ghayraka. Anbaladna hadza Indonesia khassah wa sa'ir al-hudal muslimina amma ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum